Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Jenazah yang Tertukar. Cerita ini ditulis oleh Loka Raihana. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Tepat Kamis malam Jumat, kabar duka diterima oleh salah satu warga di desa bernama Desa Cemara. Desa Cemara terletak tak jauh dari perkotaan. Namun di desa itu masih terdapat sawah-sawah yang terbentang luas serta sungai yang mengalir jernih. Tak hanya keadaan desa yang masih sangat asri, para penduduknya juga saling tolong-menolong dengan sesama. Seperti ini contohnya, saat keluarga Bapak Makmum mendapat kabar duka bahwa sang anak yang sedang melakukan perjalanan wisata bersama teman-teman dalam rangka perpisahan sekolah. Musibah yang tak terduga menimpa anak serta teman-teman sekolah anak Pak Makmum. Bis yang mereka tumpangi terbakar di ruas jalan tol dan mengakibatkan semua para penumpang ikut terbakar tanpa satu orang pun yang bisa diselamatkan. Mendengar kabar duka yang diberitahukan pihak sekolah melalui sambung telepon membuat keluarga Pak Makmun begitu terpukul dan kaget. Anak laki satunya yang bernama Rizwan berumur 18 tahun harus meninggal dalam keadaan yang begitu mengenaskan. Pak Makmun beserta keluarga mendatangi rumah sakit tempat jasad sang anak berada. "Pak, di mana jasad anak saya yang bernama Rizwan, korban kebakaran bis tadi sore?" tanya Pak Makmun kepada perawat yang berada di depan rumah sakit yang memang mendata korban-korban kecelakaan tersebut. "Tunggu ya Pak, saya cek dulu," ucap perawat laki-laki itu. "Oh, mari Pak, saya antar, karena semua korban sudah kami rapikan dan masukkan ke dalam peti jenazah, mengingat keadaan korban yang maaf sudah tak berbentuk," ucap perawat itu menjelaskan ke pihak keluarga Pak Makmun. Mendengar penjelasan perawat laki-laki itu membuat Pak Makmun serta keluarga semakin shock serta pilu betapa sedihnya dengan nasib sang anak laki-laki satu-satunya. Karena banyak korban dan desakan dari pihak keluarga korban, para petugas rumah sakit tak mengecek ulang data dan keterangan. Mereka langsung saja menandai dan memberi nama setiap peti jenazah yang sudah dikafani. Karena kondisi korban kebakaran bis itu sudah tahu tuh, dan baik pihak rumah sakit memasukkan ke dalam peti jenazah. Begitupun dengan jenazah anak Pak Makmun, mereka pun memaksa bahwa malam ini jenazah anak mereka harus bisa pulang. Dengan tidak mengecek ulang lagi, petugas rumah sakit membawa jenazah itu ke mobil ambulan agar bisa dibawa ke rumah Pak Makmun. Jenazah itu pun sampai di rumah duka. Keluarga berusaha tegar atas kepergian sang jasad dengan ikhlas. Pukul 2 malam, jenazah itu dimakamkan di tempat pemakaman milik keluarga Pak Makmun. Setelah selesai pemakaman dan para pelayat pulang ke rumah masing-masing, begitupun Pak Makmun dan keluarganya. Namun saat hendak meninggalkan tempat pemakaman, istri Pak Makmun mendengar sebuah panggilan dari sang anak yang sudah meninggal. Begitu jelas di sisi kanannya. "Ibu, itu bukan jenazah abang." Sontak istri Pak Makmun menengok kembali makam sang anak sambil memperhatikan sekeliling tempat itu. Ia mencoba menepis perasaan itu. "Udah bang, ibu udah ikhlas, abang yang tenang ya," ucap sang ibu dalam hati. Saat mereka semua tiba di rumah, mereka pun membersihkan diri dan langsung melakukan pembacaan Yasin menjelang subuh saat itu. Dengan khusyuk, lantunan surat Yasin dibacakan. Namun saat di bagian surat terakhir, ada ucapan salam dari luar rumah. "Assalamualaikum, abang pulang, Bu, Pak,
ucap sosok itu dengan berwujud pocong serta bermuka gosong. Tak lupa, bagian hidung masih tersumpal kapas. Astagfirullahaladzim. Semua orang yang berada di dalam rumah yang melihat sosok pocong itu pun berlari masuk ke dalam kamar. Bahkan sang ibu jatuh pingsan. Sedangkan Pak Mamun hanya melihat sosok itu, dan kemudian sosok itu hilang bersama suara yang begitu pilu serta bau gosong yang menyengat. Itu bukan jasad abang ya? Abang mau pulang. Pak Mamun mendengar suara itu hanya terdiam sesaat dan berusaha membangunkan sang istri, lalu meminta tolong kepada para sanak saudara yang tadi ketakutan masuk ke dalam kamar. Mendengar suara Pak Mamun berteriak meminta tolong, mereka pun yang tadi ketakutan menghampiri Pak Mamun bersama sang istri yang sedang pingsan. Tolong cepat angkat istri saya, bawa ke kamar, dan jangan banyak tanya, ucap Pak Mamun ke para sanak saudara yang hendak membantu sang istri. Kini sang istri Pak Mamun sudah berada di dalam kamar dengan para sanak saudara perempuan. Sedangkan Pak Mamun dan para sanak saudara serta anak dan menantunya berada di ruang tamu, hendak membahas sosok pocong kosong yang datang tadi saat mereka mengaji. Besok pagi, saya dan istri akan ke rumah sakit untuk menanyakan perihal ini, sekalian membawa data-data yang diperlukan, ucap mantu pertama Pak Mamun bersama Udin. Iya nak, tolong diurus biar semua jelas, kasihan si abang, ucap Pak Mamun. Setelah mengobrol panjang lebar, mereka pun beristirahat di rumah Pak Mamun. Tak ada satupun sanak saudara yang pulang ke rumahnya. Saat itu, mereka menginap di rumah Pak Mamun, sekaligus membantu mengurus dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Udin beserta istri, yaitu kakak perempuan Rizwan, mendatangi rumah sakit tempat jenazah Rizwan waktu itu diurus. Mereka juga tak lupa membawa berkas-berkas pemulangan jenazah sang adik tercinta. Tiba di rumah sakit, Udin serta istrinya mendatangi bagian resepsionis rumah sakit itu guna menanyakan perihal permasalahan mereka terkait dengan jenazah sang adik. Selamat pagi Pak, Bu, ada yang bisa kami bantu? Ucap pegawai resepsionis wanita itu. Selamat pagi Mbak, kami kesini ingin menanyakan perihal jenazah adik kami, korban dari kebakaran bis pariwisata yang terjadi 2 hari lalu. Apakah dalam pengidentifikasi jenazah adik kami sudah benar dan tidak terjadi kesalahan? Ucap Udin menjelaskan. Kalau boleh tahu dan lihat, Bapak Ibu ini dari keluarga siapa? Serta boleh kami lihat berkas-berkas pemulangan jenazahnya? Tanya pegawai rumah sakit itu kepada Udin. Ini Mbak berkasnya, kami dari keluarga Rizwan, 18 tahun asal kota, ucap Udin sambil memberikan berkas tersebut. Pegawai rumah sakit tersebut memeriksa dengan teliti berkas yang diberikan Udin. Sontak pegawai wanita itu terkejut karena nama dalam berkas itu bukan Rizwan, tapi Aswan, umur 18 tahun, asal kota. Maaf Pak, mohon kesediaan menunggu saya mengecek ulang berkas ini ke manajer kami dulu, ucap pegawai wanita itu. Baik Mbak, tolong diperiksa dengan teliti, ucap istri Udin. Pegawai wanita itu masuk ke sebuah ruangan yang diketahui manajernya. Pak, ini nama jenazah dan nama korban berbeda Pak, ucap pegawai wanita itu ke sang manajer. Loh, gimana bisa beda? Coba saya lihat, ucap manajer itu. Keluarga korban yang mendatangi rumah sakit kita bilang kalau adiknya bernama Rizwan, sedangkan berkasnya bernama Aswan. Mereka juga tak sempat mengecek ulang berkas-berkas yang diberikan petugas kamar jenazah waktu itu. Karena kondisi mereka sedang berduka,
fokus untuk memakamkan korban, ucap penjelasan pegawai wanita itu ke manajernya. Setelah berunding, manajer serta sang pegawai wanita itu menghampiri Udin dan istri. Dengan santun mereka menjelaskan serta meminta maaf atas kelalaian yang dilakukan pegawai kamar jenazah mereka. Sekali lagi kami mohon maaf atas kesalahan yang kami perbuat, dan sebagainya Bapak dan Ibu ikut kami ke ruang jenazah karena di sana ada satu jenazah yang belum bisa dipulangkan karena kendala banyak hal, ucap manajer itu. Lah, bagaimana sih? Kok bisa tertukar begitu? Yalah, kasihan adik saya, ucap istri Udin marah ke pihak rumah sakit. Mereka semua berjalan ke ruang jenazah untuk mengecek jenazah yang berada di kamar itu. Saat hendak membuka pintu kamar jenazah, pegawai kamar jenazah serta supir ambulan yang kebetulan berada di lokasi itu meminta maaf dan memberikan penjelasan serta kejadian yang mereka alami. Begini Pak, Bu, karena saat itu kondisi banyak korban jiwa serta keadaan gaduh, kami tak fokus, ditambah banyak pihak yang memaksa kami segera memulangkan para korban. Dengan terpaksa kami bekerja juga tidak maksimal. Sekali lagi, kami mohon maaf, ucap pegawai kamar mayat. Bukan hanya itu Pak, Bu, saat kami akan mengantarkan jenazah yang berada di dalam, kami juga sudah mengalami kesulitan. Makanya, saya yakin pasti ada yang tidak beres dengan hal itu, ucap supir ambulan itu. Tidak beres gimana Pak maksudnya? Ucap tanya Udin ke supir tersebut. Begini Pak, dari awal kami ingin memakamkan jenazah itu berdasarkan info yang kami dapat dari pihak sekolah bahwa jenazah anak yatim piatu dan tak punya sanak saudara lagi. Maka kami pihak rumah sakit bersama para guru ingin memakamkan di pemakaman umum, ucap supir ambulan. Saat perjalanan ke arah pemakaman umum, tiba-tiba mobil kami mati dan terpaksa kami dorong sampai depan pintu pemakaman umum. Kedua keranda jenazah tersebut berat hingga kami dibantu para guru serta petugas makam mengangkat, tapi tetap saja tak bisa terangkat. Kami semua bingung dan panik. Waktu pun saat itu sudah menjelang malam. Jenazah masih belum bisa kami keluarkan dari mobil ambulan Pak, ucap supir. Akhirnya kami sepakat membawa kembali jenazah tersebut ke rumah sakit, dan anehnya mobil menyala dengan sendirinya, ucap petugas kamar mayat yang ikut bersama sang supir saat itu. Dan saat kami sampai di rumah sakit, jenazah itu bisa kami angkat dan letakkan di ruang pendingin mayat. Begitu ringan Pak, Bu, ucap sang supir ambulan. Mendengar hal itu, Udin serta istri sedih. Apakah benar jenazah itu sang adik? Lalu mereka masuk ke ruang pendingin jenazah untuk melihat jenazah tersebut, dan petugas jenazah pun membuka kain kafan sang jenazah. Alangkah terkejutnya mereka saat kain kafan jenazah itu terbuka. Mata sang jenazah mengeluarkan air mata, seolah sedih dengan keadaannya. Dengan lembut sang istri Udin mengusap air mata jenazah itu sambil berkata dalam hati, "Iya dek, ayo kita pulang. Kakak tahu ini kamu. Ayo pulang." Pihak rumah sakit pun melakukan serangkaian tes untuk mencocokkan jenazah dengan keluarga korban. Singkat cerita, hasil tes pun cocok. Jenazah Rizwan pun dipulangkan dan dimakamkan pihak keluarga juga dengan ikhlas, tidak memindahkan makam Aswan ke pemakaman umum, membiarkan berdampingan dengan makam Rizwan, serta tak lupa mengganti batu nisan mereka berdua. Malam hari setelah pemakaman Rizwan, keluarga terus melanjutkan pengajian hingga malam ke-40 hari. Tepat malam kedua setelah pemakaman Rizwan dan diadakan pengajian, dan sekarang pun selesai.
Tepat pukul 12 malam, yang kebetulan Pak Makmun serta Udin menantu dan beberapa saudara yang masih belum tidur mendengar suara ketukan pintu dari luar rumah. "Siapa ya Pak? Malam-malam begini bertamu?" tanya Udin sambil beranjak dari duduknya, diikuti Pak Makmun. "Gak tahu, ayo kita buka aja," ucap Pak Udin. "Astagfirullahaladzim," ucap mereka berdua bersamaan. Dua sosok pemuda yang tampan serta gagah, berwajah begitu bersih, hadir di depan mata mereka. "Ya Allah, Rizwan, ada apa nak?" ucap Pak Makmun sambil menahan haru. "Terima kasih Pak, Rizwan dan Aswan. Sekarang udah tenang di sini," ucap sosok Korin Rizwan. "Iya nak, kami mengikhlaskanmu," ucap Pak Makmun sambil melihat dua sosok pemuda itu menjauh serta menghilang di balik kegelapan malam. Pak Makmun, Udin, serta saudara yang menyaksikan itu langsung mendoakan mereka dengan membaca Al-Fatihah untuk keduanya. Sekian cerita saya, semoga ada sedikit hikmah yang bisa diambil. Itulah akhir cerita dari jenazah yang tertukar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.